selamat pagi semuanya. Buat kalian yang baru pertama kali bergabung di channel ini, saya ucapkan welcome. Di sini saya mau menjelaskan mengenai tips and trick yang bisa teman-teman lakukan untuk mengatur atau mengelola keuangan kita. Pertama-tama, kita harus tahu terlebih dahulu berapa rata-rata pengeluaran dan jumlah pengeluaran kita dalam satu hari, satu minggu, atau satu bulan. Kemudian, setelah itu, kita baru bisa melakukan manajemen keuangan. Hal ini bertujuan supaya kita lebih bijak lagi dalam menggunakan uang kita, yang dimana poinnya supaya kita tahu apakah pengeluaran yang kita lakukan itu bertujuan untuk kebutuhan primer, sekunder, atau tersier, atau lebih gampangnya kebutuhan atau keinginan. Oke, ada banyak cara untuk bisa mengatur keuangan kita, diantaranya adalah dengan melakukan pencatatan keuangan. Nah, biasanya akan repot kalau misalkan harus mencatatnya di buku kecil atau kertas yang suatu saat nanti mungkin bisa hilang entah kemana. Oke, di sini saya akan memberikan tips and trick yang saya lakukan dengan melakukan pencatatan keuangan menggunakan aplikasi ya teman-teman. Dan aplikasi ini teman-teman bisa download di Play Store atau juga App Store. Nah, nama aplikasinya adalah Catatan Keuangan. Nah, teman-teman bisa cek di Play Store, itu banyak banget aplikasi yang semacam ini, catatan keuangan, banyak banget, tapi saya lebih sering menggunakannya adalah catatan keuangan yang ini teman-teman. Nah, yang ini ya, saya udah download. Oke, kita coba sekarang masuk ke aplikasinya. Oke, ini saya jelaskan dulu teman-teman, yang dimana nanti di halaman pertama kita akan disuguhkan seperti ini menunya. Ada harian, mingguan, bulanan, tahunan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat saya mulai menggunakan aplikasi ini dari 2019 ya teman-teman. Jadi aplikasi ini udah sangat membantu gitu buat saya, yang dimana harus tahu apakah uang saya itu keluarnya kemana seperti itu. Nah, saya akan lebih jelaskan lebih detailnya buat teman-teman. Di bawah ada pojok kanan bawah itu ada tanda plus. Oke, di sini nanti kalau kita klik kita akan diarahkan ke menu selanjutnya, di mana di sini ada menu pengeluaran sama pemasukan. Di pengeluaran itu ada tanggal, kategori, jumlah, dan keterangan. Nah, di kolom tanggal ini teman-teman bisa ubah. Misalkan saya kemarin lupa di tanggal 25 atau 24 saya belum masukin pengeluaran misalkan. Terus kategorinya apa? Nah, kategorinya di sini ini kita bisa edit ya sesuai kebutuhan teman-teman. Kalau saya sih kebanyakan pengeluarannya ke sini, makanya saya hanya cantumkan ini gitu. Biasanya kalau dari awal itu banyak banget, tapi itu kita bisa hapus sebagian. Contohnya ada belanja, cicilan rumah, jajan, terus keperluan rumah, makanan, dan lain-lain lah, makanan kucing, pakaian, parkir motor, pengeluaran tak terduga, token listrik, dan transportasi. Misalkan saya kemarin isi transportasi bensin sebesar 65.000. Kemudian keterangannya bensin. Nah, setelah itu teman-teman kita simpan, dia otomatis akan masuk ke tanggal 24. Nah, begitupun kalau kita klik misalkan pemasukan. Pemasukan itu sama, tanggalnya bisa teman-teman atur. Misalkan untuk teman-teman yang dapat pemasukannya bulanan atau seminggu sekali, bisa teman-teman atur tanggalnya di sini. Kemudian kategorinya apa? Apakah gaji atau pengembalian dana? Maksudnya pengembalian dana itu kalau saya misalkan pengembalian dana, nah berarti ada yang bayar utang atau gimana kayak gitu. Terus penjualan, kalau teman-teman suka jualan produk, atau misalkan saya tambahkan satu lagi tabungan, artinya ketika saya udah habis nih jatah atau dari gaji saya udah habis, kemungkinan akan mengorek tabungan nih teman-teman. Kita ambil tabungan supaya kita tahu, oh kita udah ambil tabungan berapa. Oke, selanjutnya adalah di kategori tersebut teman-teman bisa ganti di sini. Nah, kategori teman-teman bisa hapus atau bisa tambahkan atau bisa edit ya. Nah, terus dari pemasukan sama pengeluaran juga sama. Teman-teman bisa tambahin atau hapus kategorinya sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Kemudian yang apa namanya? Yang menarik di aplikasi ini adalah di sini kita akan disuguhkan yang dengan namanya data mingguan. Jadi minggu pertama sampai minggu kelima itu kita akan lihat nih.
Minggu pertama pengeluarannya pemasukan berapa, pengeluaran berapa, seperti itu. Terus minggu kedua dan minggu ketiga dan seterusnya sama. Bulanan. Nah, di bulan ini di tahun 2023 baru Januari Februari pemasukan pengeluaran berapa gitu ya teman-teman. Totalnya berapa di atas. Kemudian tahunan juga ada. Di tahun 2019 sampai tahun 2023 itu pengeluaran dan pemasukannya berapa. Nah, kalau misalkan pengen lebih menarik lagi, ada di sini teman-teman bisa pilih titik 3 ini, terus pilih grafik. Di sini lebih detail teman-teman. Nah, di sini tuh ada keterangannya bulanan. Ini teman-teman bisa atur juga mau tahunan, bulanan atau mingguan, atau bisa teman-teman sesuaikan. Kita akan diurutkan berdasarkan pengeluaran yang terbesar teman-teman. Pengeluaran terbesar sampai dengan pengeluaran terkecil. Nah, contohnya nih punya saya di bulan Februari itu ada 7 kategori pengeluaran. Pertama, dari pengeluaran tak terduga ada 2.168.000. Ada keperluan rumah 606.000, makanan 394.000, transportasi 335.000, token listrik, jajanan, parkir motor. Nah, di pinggirnya ada presentasi juga, terus di atasnya juga ada teman-teman. Nah, saya sedikit cerita, kenapa sih sampai ke titik parkir motor aja kita harus catat nih. Padahal parkir motor itu cuman 2000 gitu itu teman-teman. Karena ini supaya lebih ke manajemen kita tuh lebih enak gitu. Jadi tahu kemana sih uang kita larinya gitu teman-teman. Misalkan dalam sehari ada 2 kali parkir motor atau 3 kali, bahkan bisa mungkin teman-teman parkir motor bisa sampai 4 sampai 5 kali gitu. Dan kalau misalkan dikali 2000 udah lumayan gitu. Kemudian kalau jajanan ini saya kategorikan jajanan ini di luar makanan ya, yang biasa kita cemilan dan lain-lain misalkan. Nah, ini jajanan. Kalau token listrik ini di rumah, token listrik setiap berapa minggu sekali. Terus kalau untuk kategori makan ini adalah makanan berat, misalkan kita makan apa, misalkan tanggal 21 makan pagi 15.000. Terus misalkan intinya ini lebih ke makanan berat aja ya teman-teman. Terus transportasi itu seperti yang tadi saya contohin itu untuk kayak bensin kayak gitu. Nah, terus ada keperluan rumah, ada juga pengeluaran tak terduga. Nanti teman-teman bisa atur sendiri di sini. Nah, kita pengen lihat mingguan misalkan, pengen lihat tahunan juga bisa. Ini dari menu pengeluaran, terus pemasukan. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya kenapa di sini di catatan saya ini pengeluarannya besar sedangkan pemasukannya kecil. Jadi sebenarnya tujuan saya ini adalah saya ingin melihat berapa banyak atau berapa sih pengeluaran saya dalam 1 bulan, 1 minggu atau 1 harinya, per harinya rata-rata berapa. Sedangkan untuk poin pemasukan ini saya kosongkan. Jadi dalam setiap awal bulan itu, nanti setiap awal bulan misalkan di Maret nih, saya akan masukkan pemasukan itu misalkan dari nol, atau misalkan kita mau ngasih budget untuk sebulan ke depan berapa. Teman-teman, kalau misalkan contoh saya pengen ngasih budget 2 juta. 2 juta ini dari mana? Dari gaji. Misalkan keterangan ini adalah budget untuk 1 bulan. Nah, kalau misalkan teman-teman masukin budget misalkan untuk 1 bulan, itu nantinya akan contoh kayak gini, masuk pemasukan sekitar 2 juta, terus pengeluarannya berapa, akan saldonya minus. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak mencantumkan pemasukan ini teman-teman. Karena apa? Karena saya ingin menghitung pengeluaran aja. Nah, teman-teman nanti beda sendiri. Mungkin teman-teman ingin menghitung pemasukan berapa, pengeluaran berapa. Oh ya, kenapa saya tidak masukkan? Karena si uang gaji itu saya nggak full masuk ke sini teman-teman. Jadi ini hanya dimasukin kategori berapa sih dari uang itu yang bisa kita tabung, sisa itu untuk kita tabung. Misalkan dari 100% ini ternyata pengeluaran kita tuh segini lah. Total pengeluaran ini kira-kira berapa persen dari penghasilan kita dalam 1 bulan. Kalau misalkan kita udah tahu, kita akan bisa simpan teman-teman. Oh, ternyata dalam sebulan sisa gaji saya itu rata-rata paling bisa kesimpan segini. Nah, itu untuk ditabung gitu teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan ada sesi khusus gimana cara pengaturan
presentasi pembagiannya, misalkan dari 100% penghasilan bulanan kita yang tetap itu masuk kemana. Sedangkan yang saya masukkan di sini pemasukan ada 270 itu di luar gaji ya teman-teman. Itu adalah misalkan kadang ada pemasukan tak terduga. Jadi ada misalkan kita tiba-tiba jualan atau ada yang ngasih atau ada rezeki yang tidak terduga, itu masukin ke sana. Itu aja teman-teman. Oke, teman-teman, itu aja mungkin yang akan saya sampaikan untuk kesempatan ini. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh sekali di di komen di kolom komentar. Terus juga kalau misalkan teman-teman ada yang punya ide lebih bagus lagi, lebih keren lagi, misalkan cara memanage keuangan, boleh juga untuk di-sharing juga ya teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Itu aja dari saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.